Katanya negara kita negara hukum, semua berlandaskan dan dilindungi oleh hukum. Namun, mengapa kini keadilan menjadi suatu hal yang didambakan, bahkan diharapkan oleh banyak orang? Bukankah keadilan mestinya dihayati dalam penyelenggaraan suatu pemerintah di negara hukum? Luasnya Indonesia dengan berbagai potensi alam dan demografinya menjadikan salah satu negara yang dipertimbangkan di kalangan internasional. Hampir 1 abad Indonesia merdeka, hasil juang para pahlawan serta pendahulu kita. Mengingat negara ini yang sempat merasakan pedihnya penjajahan, hingga rentetan kejadian pasca kemerdekaan yang banyak melanggar hak asasi manusia. Hak asasi manusia seharusnya melekat pada setiap insan manusia yang hidup, baik di dalam kandungan maupun yang telah lahir dari rahim seorang ibu. Karena hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan sebagai hak kodrati yang bersifat suci dan mendasar. Hak yang merupakan anugerahnya tersebut wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Tanpa hak tersebut, manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang secara utuh karena tidak dapat mengembangkan bakat dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Hak asasi manusia tidak sama dengan hak warga negara. Hak warga negara dapat dikurangi apabila terjadi kondisi tertentu pada suatu negara. Hak asasi manusia tergolong hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Adapun hak asasi manusia tersebut antara lain hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Dalam konteks tujuan suatu negara hukum, yaitu menjamin dan melindungi hak asasi manusia, diperlukannya suatu hukum beserta penegakannya yang tegas dan adil bagi seluruh rakyat. Terlebih karena Indonesia merupakan negara hukum yang bersistem demokrasi. Apabila negara merupakan suatu organisasi, maka pengurusnya melaksanakan penyelenggaraan dan fungsi kepengurusannya sesuai dengan peraturan atau hukum yang ada. Selain itu, kepengurusan dan keanggotaannya berasal dari rakyat, sesuai dengan hakikat demokrasi yaitu rakyat sebagai pemegang kekuasaan, atau dapat dijabarkan sebagai pemerintah dari rakyat, pemerintah oleh rakyat, pemerintah untuk rakyat. Pemerintah yang berkuasa pada bidang legislatif dan eksekutif memiliki tanggung jawab atas kebijakan-kebijakan pemerintah di negara Indonesia ini. Hal tersebut dikarenakan kebijakan pemerintah berupa peraturan maupun hukum merupakan produk yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan penyelenggaraan negara yang mestinya dihasilkan berdasarkan kepentingan rakyat dan bukan kepentingan suatu golongan. Produk tersebut salah satunya dapat berupa konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Konstitusi dan perundang-undangan suatu negara hukum minimal mencangkup 3 pokok materi, yaitu jaminan hak asasi manusia, susunan ketatanegaraan, dan pembagian serta pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Dengan adanya 3 pokok materi tersebut, seharusnya pemerintah tidak dapat berlaku sewenang-wenang baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara negara. Pada kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi, mestinya mewujudkan peradilan negara yang menerapkan dan menegakkan hukum serta keadilan berdasarkan Pancasila dan keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tujuannya tentu untuk melindungi hak asasi manusia
serta menciptakan kehidupan yang tertib dan demokratis. Dengan menyamaratakan kedudukan manusia di depan hukum yang bermakna bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum dan setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Perlu kita sadari bahwa manusia memiliki sifat dasar yang cenderung tamak akan suatu kenikmatan dan kekuasaan yang terkadang berpotensi merenggut hak asasi manusia milik orang lain. Sifat tamak tersebut akan lebih berbahaya jika dimiliki oleh mereka yang memiliki jabatan strategis di dalam suatu pemerintahan negara hukum. Misalkan, terdapat pada kekuasaan legislatif dan eksekutif. Keduanya dapat membuat produk hukum yang tidak memihak pada kepentingan rakyat. Apabila terdapat pada kekuasaan kehakiman, maka penegakan hukum tidak akan tegas dan cenderung tidak netral. Karenanya, berbagai permasalahan yang menyangkut hak asasi manusia milik banyak orang pun dapat terjadi. Walaupun secara formal atau material, perlindungan hak asasi manusia telah diatur di dalam konstitusi maupun perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Realitanya, dewasa ini banyak terjadi tindakan pengabaian dari isi konstitusi maupun perundang-undangan yang berlaku. Sangat ironi bagi suatu negara hukum yang hakikatnya semua bentuk pelaksanaan fungsi dan penyelenggaraan negara yang diatur oleh hukum dengan tujuan agar dapat melindungi hak asasi manusia secara adil dan menciptakan kehidupan yang tertib, malah berbalik, hukum maupun peraturan yang ada digunakan pemerintah untuk merenggut sebagian hak asasi manusia dengan dalih kepentingan stabilitas dan masa depan negara. Sebagai generasi penerus, sadari sebab dan akibat yang nampak nyata di sekeliling kita akan realita pelaksanaan negara hukum di negeri ini. Rasakan dengan hati nurani bagaimanakah kehidupan bernegara ini berlangsung. Sudah paskah? Sudah pantaskah